Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Kali ini saya coba visualisasikan apa yang sudah pernah saya tulis mengenai cara membersihkan motor brushless, terutama untuk teman-teman yang mainnya di daerah yang berdebu, bertanah, banyak semak-semak yang ada kemungkinan dimana pada saat landing bisa aja terjadi kotoran masuk ke dalam motor, terutama pasir dan debu yang sering masuk ya. Kalau ranting-ranting paling cuma di sekitar sini atau mungkin nyangkutnya di propeller, di baling-baling. Tapi kalau debu ya dia bisa masuk ke dalam. Nah, alat apa aja sih yang diperlukan untuk pembersihan ini? Yang utama kita perlu obeng flat ini atau minus ini yang kepalanya kecil, karena tujuannya nanti untuk membuka sirklip atau side clip yang ada di asnya motor, penguncinya ini ya. Karena kita harus buka ini motor, harus kita buka motor. Ya, semua motor menggunakan sirklip di sini. Ini kita pakai yang motor umum aja ya. Barangkali mungkin ada motor lain yang justru nggak pakai sirklip, tapi kita bicara yang pakai sirklip. Ya, kelihatan kan ya? Nah, ini sirklipnya nih, atau side clip. Ya. Semua ada di sini ya. Oke, ini side clip. Nah, kelihatan ini jelas side clip. Terus kemudian long nose atau knip tang kalau ada yang kecil ya, karena kadang-kadang kita nyopot ini pakai tang flat atau minus agak susah, jadi mungkin harus dibantu sama long nose yang kecil ini atau knip tang ini. Siapin juga cutter barangkali diperluin ya, supaya kita nggak usah repot-repot kemana-mana. Jadi disiapin aja di sini semua. Ini yang penting, lakban. Ini terutama kita pakai untuk kotoran-kotoran yang mengandung besi. Jadi biasanya itu akan nempel di magnetnya di rotor ya. Karena kalau di tube itu nggak bisa. Ya. Kalau yang debu biasa kita cukup pakai menggunakan tisu. Oke. Satu lagi tentu tisu, karena ini buat ngelap debu. Yang berdebunya non besi ya. Kita cukup debu. Kalau punya kompresor memang lebih baik, tapi cukup karena belum tentu kita semua punya kompresor, jadi kita manfaatin aja yang ada ya. Oke. Sekarang kita coba ambil ya, ini kita buka yang motor yang umum aja, yang 2212, karena pada dasarnya semua motor ini sama ya, tapi kita ambil motor yang paling umum. Nah, waktu membuka ini harus hati-hati. Jadi caranya gini kalau saya. Jadi side clipnya kan di sini ya. Waktu kita congkel ini harus kita tahan pakai ini, pakai jempol kuku supaya nggak mencelat, karena kalau mencelat hilang susah nyarinya, kan kecil nih ya. Ini kan di sirklip ada coakannya, di sirklip ada coakannya, jadi kita tinggal masukin minus, congkel ya. Nah dia terangkat, ini terangkat, ini sirklipnya. Hati-hati jangan sampai hilang, karena kalau hilang susah ini ya sirklipnya ya. Kita taruh di sini supaya jangan lupa. Nah, jangan sampai hilang ya. Ini jangan sampai hilang karena kecil ya. Kemudian ini yang motornya kita buka, cukup ditarik aja. Kalau dia normal dia mestinya gampang, cukup ditarik aja, dia akan lepas ya, dia akan lepas. Nah, maaf ada gangguan numpang lewat. Turun. Teknisi ngeyel ikut-ikutan. Maaf. Jadi yang paling sering kotoran di sini ya, di pinggiran stator, di pinggiran stator ini, kemudian di magnetnya yang muncul, di magnetnya yang ngumpul ya, di dalam sini ya. Kalau untuk kotoran debu biasa kita cukup lap gini aja ya, lap gini aja, nanti debunya kan ikut ke tisu. Tapi kalau untuk yang saya bilang tadi, pasir yang mengandung besi, itu biasanya dia tuh nempel di magnet ya. Ini lakban, boleh lakban kain, boleh lakban kertas, boleh lakban yang biasa yang bening ya. Kita lihat ini kan bagian yang ada lemnya nih.
Nah, bagian yang ada lemnya ini kita pakai untuk nempelin di sini, ya. Kita nempelin sini, kita tarik. Nanti debu besi, pasir besinya itu akan nempel di sini, di bagian yang lengketnya ini. Ya, gini aja terus sampai bersih. Ya, gini. Karena kalau ditiup dia susah, karena dia nempel, karena dia besi, ya, ada magnetnya seperti itu. Nah, gini sampai bersih. Juga barangkali di sini juga ada debu yang suka ditiup atau dikuas. Bisa juga pakai kuas ya, kuas halus. Di kuas halus ini juga bisa ditempel begini. Oke, bisa tempel begini. Gini. Nah, kalau untuk pakai kuas, ya, misalnya debunya tanah ada di sela-sela sini. Ini bisa gini. Kalau misalnya debunya lengket, misalnya jatuhnya ke lumpur, ini boleh kita cuci. Ini boleh kita cuci. Jadi disemprot air, kemudian sambil dikuas yang rata, yang bersih, ya, sampai semua, sambil dikucurin di bawah air keran juga nggak apa-apa, ya. Bisa, ini boleh, nggak masalah, nggak akan short, nggak akan korslet. Jadi kita bersihin aja semua sampai lumpur-lumpurnya tuh hilang, terutama yang biasanya main di sawah ini. Lumpur-lumpurnya hilang, ya, sampai bersih. Kemudian dijemur aja, jangan dipasang dulu sampai betul-betul yakin ini kering. Nah, untuk bearing, ya, ini bearing yang dipakai di motor brushless itu umumnya adalah tipe tertutup, jadi ada tutupnya. Bolanya nggak kelihatan, ya. Ini sih kemungkinan masuk kotoran sih jarang, ya. Tapi yang sering adalah dia lembab sampai bolanya itu mungkin korosi, ya, sampai dia nyangkut. Nah, ini kalau kita punya, paling aman tuh pakai minyak singer. Ditetesin aja di sela-sela sini. Cukup di bearing ya, jangan kena yang lain. Ditetesin aja minyak singer di bearing. Ya, bearing tuh motor umumnya 2. Di dalam 1 sama di luar 1. Ntar agak kelihatan. Nah, gini di luar 1. Jadi kita cukup tetesin aja di sela-sela bearing ini, sela-sela bearing, ya. Nggak usah di AC, nggak apa-apa, karena ini kan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah di ball bearingnya di dalam, ya. Ini kita tetesin, ya. Demikian juga ini, kalau ini jatuhnya di sawah, ya, masuk tanah, ini juga bisa dicuci. Kita cuci sampai bersih, bisa dikuas dalamnya, ya, sambil di bawah keran air atau dicelup di bak air juga nggak masalah, ya. Bersih semua sampai bersih, sampai yakin bersih lagi, nggak ada sisa kotoran, ya. Setelah itu seperti biasa sama dengan yang ini tadi. Kalau memang dicuci, kita jemur aja sampai kering, ya. Boleh diangin-angin, tapi yang penting yakin kering. Karena kenapa? Karena kalau misalnya lembab, kita khawatir muncul korosi, muncul karat, ya. Apalagi ini magnet neodymium ini kan platnya, lapisan luarnya kan nikel tipis ini ya rawan juga, gampang korosi. Nah, manfaat kalau kita bersihin ini, ya, gini, motor akan kembali sehat, awet lagi. Kalau ada kotoran, ya, ini kan celah antara stator dengan magnet itu kan tipis sekali, mungkin cuma 0,2 mili dia celahnya. Karena makin tipis, makin rapat jaraknya, makin bagus efisiensi motornya. Nah, kalau ada kotoran itu akan nyangkut, ya, motor akan kehambat geraknya, sehingga beban motor jadi berlebih, dia akan narik arus lebih, dia akan panas. Kedua, lapisan nikel ini akan kegesek. Lapisan nikel ini, ya, ini akan, yang di magnet ini yang putih, ini akan kegesek kemakan. Lapisan nikelnya ini tipis. Kalau ini terkelupas, magnetnya itu bentuknya serbuk. Ini bukan magnet batang, ya. Kalau neodymium itu bukan magnet batang. Jadi di dalam sini serbuk. Kalau lapisan nikel yang di luar ini rontok, ya, lama-lama magnetnya hancur. Karena dia serbuk yang dipres. Jadi dia akan rontok semua, akhirnya hancur. Kalau sudah hancur, maka tenaga motor akan berkurang karena ada bagian magnet yang berkurang, ya. Kan ini udah didesain sesuai dengan ukuran, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kekuatannya, ya. Kalau lapisannya berkurang, ada satu bagian atau beberapa bagian magnet
yang berkurang kekuatannya, maka tenaga motor juga akan berkurang. Ya. Terus kemudian risiko lain, kalau kotorannya besar, misalnya berbentuk batu, itu kan akan menggesek pada saat dia berputar. Itu kotorannya bisa mental kemana-mana, bisa menggesek kawat ini, gulungan kawat ini. Ya, kalau gulungan kawat kegesek, otomatis kan isolatornya kan terbuka, dia akan short antar kawat. Kalau ada short, maka dia akan geraknya tidak akan halus tapi ajurut-ajurutan, ya. Nanti lama-lama muncul panas, dia akan terbakar, motornya rusak. Kalau dia short ke bodi atau short ke gulungan lain, ke fase lain, itu juga bisa short di ESC-nya juga bisa terbakar karena itu, ya. Nah, selesai itu kita pasang lagi semua setelah bersih, ya. Kita pasang lagi semua bersih, masuk. Sudah yakin, dan pastikan celah tempat sirklip dipasang ini sudah nongol, ya, sudah kelihatan di sini. Oke, autofocus ini sudah pasang di sini. Kemudian kita kembalikan sirklipnya, ya. Nah, untuk pasang sirklipnya tadi ini, knip tang tadi atau nongnus tadi yang kita pakai. Jadi ini kan ada dua sisi, ya, satu kita pasang menjepit di as, satu lagi untuk mendorong si sirklipnya atau C-clip, ya. Oke, gini caranya, lihat. Oke, kita lihat. Oke, ini hati-hati karena suka mental. Kalau mental dia akan masuk ke dalam motor, nempel di magnet, susah lagi kita buka lagi, ya. Jadi gini, kita jepit. Agak susah, harus posisinya pas persis di celahnya. Lari lagi. Ya, bagian sini memang agak tricky. Oke, kita coba. Oke, klik, sudah masuk kembali ke posisi semula dan motor sudah aman, ya, sudah aman. Oke, sampai ketemu di trik yang lainnya. Dadah.